Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika bersama Bu Hani di SMK Negeri 7 Malang. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas materi tentang getaran dan gelombang. Untuk lebih jelasnya kita akan simak materi berikut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapatkan contoh getaran. Ketika senar gitar dipetik, maka akan timbul getaran. Kemudian ketika kita berbicara, maka pita suara akan bergetar. Atau ketika kita membunyikan suara, maka loudspeaker ini juga mengalami getaran. Nah, gerakan bolak-balik dari partikel yang ada di senar gitar, di pita suara kita, di loudspeaker ini, getaran partikel yang bolak-balik, inilah yang disebut dengan getaran. Dalam fisika, getaran itu adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda atau partikel yang melewati titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan itu yang bagaimana? Selanjutnya kita akan coba melihat contoh berikut. Nah, anak-anak, jika tadi anak-anak mendapatkan contoh bahwa ketika senar gitar digetarkan, kemudian pita suara bergetar atau loudspeaker bergetar, partikelnya tadi bergerak bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik tadi kita ibaratkan seperti bandul berikut. Nah, partikel bergetar, bergerak bolak-balik. Nah, inilah yang disebut dengan getaran. Akan tetapi sedikit berbeda di fisika. Bedanya adalah getaran di fisika adalah disampaikan bahwa gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan adalah ketika sebuah benda ini berada pada posisi diam, ketika tidak ada gaya yang berpengaruh, inilah yang disebut dengan titik kesetimbangan. Getaran adalah secara fisika adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda atau partikel yang melewati titik diam tadi atau titik kesetimbangan tadi. Nah, apa bedanya antara getaran dengan satu getaran? Satu getaran adalah gerakan benda bolak-balik melewati titik kesetimbangan akan tetapi kembali ke tempatnya semula. Sehingga bedanya kalau getaran hanya sekedar gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Sedangkan kalau satu getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan akan tetapi kembali ke tempat semula. Contohnya adalah kalau kita getarkan mulai dari A, maka A, B, C, B, A, kembali ke A. Ketika kita getarkan dari B, B, C, B, A, B, kembali ke tempat semula. Ketika kita getarkan dari B ke A, maka B, A, B, C, B, kembali ke tempat semula. Ketika kita getarkan dari C, maka C, B, A, B, C, maka kembali ke tempat semula. Inilah satu getaran. Nah, selanjutnya, dalam materi getaran ini kita mengenal frekuensi dan periode. Apa itu frekuensi dan periode? Kita akan belajar lebih lanjut. Nah, frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Kita tadi tahu bahwa satu getaran adalah ketika kembali ke tempat semula. Kita contohkan, satu getaran adalah A, B, C, B, A. Maka frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Berapa kali kembalinya A ke A kembali setiap detiknya, maka inilah disebut dengan frekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, bandul ini kita bisa ambil contoh pada ketika seorang anak bermain ayunan. Ketika anak misalkan bermain ayunan di A, kemudian di bandul B, C kembali ke A, ini adalah satu getaran. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Dalam waktu 1 menit, sebuah ayunan bergetar sebanyak 30 kali getaran. Berapakah frekuensinya? Maka diketahui waktunya adalah 1 menit atau 60 sekon. Jumlah getarannya adalah 30 kali. Frekuensi adalah jumlah getaran setiap sekon.
Maka frekuensi adalah jumlah getarannya adalah 30, waktunya adalah 60 sekon, maka 30 per 60 sama dengan setengah hertz. Satuannya adalah hertz. Sekarang periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Berapa sih waktunya ketika harus kembali ke tempat semula? Maka kita ambil contoh yang sama dengan contoh frekuensi. Dalam waktu 1 menit, sebuah ayunan bergetar 30 kali getaran. Berapakah periodenya? Waktunya adalah 60 sekon. Kemudian jumlah getarannya adalah 30 kali. Berapa periodenya? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Waktunya adalah 60, jumlah getarannya adalah 30. Maka periodenya adalah 2 sekon. Nah, setelah anak-anak kenal frekuensi dan periode, maka apa hubungan antara frekuensi dan periode? Kita coba lanjutkan materi berikut. Nah, apa hubungannya antara frekuensi dan periode? Oke, frekuensi tadi ketemu 30 per 60 sama dengan setengah. Ya, 30 adalah jumlah getarannya atau sigma N, 60 adalah waktunya atau T. Sedangkan periode kita lambangkan dengan T besar. T periode adalah waktunya dibagi dengan jumlah getarannya. Waktunya adalah 60, jumlah getarannya adalah 30, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang anak-anak pegang hasil ini. Periodenya sama dengan 2. T-nya sama dengan 2. Berarti kita ganti angka 2 ini dengan T. Maka F sama dengan 1 per T. Jadi ketika kita ganti angka 2 ini dengan T, maka F sama dengan 1 per T. Sehingga rumusnya adalah F sama dengan 1 per T. Ketika ditanya T-nya berapa, maka dibalik saja. T sama dengan 1 dibagi F. Inilah hubungan periode dan frekuensi atau frekuensi dengan periode. Demikian materi tentang getaran. Berikutnya kita akan belajar tentang gelombang. Silahkan anak-anak perhatikan. Nah, gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Tadi kita sudah tahu bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan dan itu merambat secara terus-menerus. Itulah arti dari gelombang. Contohnya di mana? Ketika anak-anak ada di tepi pantai, ada gelombang air laut yang datang ke pantai. Gelombang tadi berawal dari getaran yang kemudian merambat secara terus-menerus hingga sampai ke pantai. Dan kemudian anak-anak kan menyampaikan bahwa itu adalah gelombang. Nah, gelombang dibagi menjadi 2, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya dibagi menjadi 2, transversal dan longitudinal. Untuk yang contoh air laut tadi, itu adalah contoh gelombang transversal. Air laut tadi arahnya getaran adalah atas bawah. Sedangkan arah gerakannya adalah merambat. Maka dikatakan pada gelombang transversal arah getarnya adalah atas bawah, sedangkan arah rambatnya adalah horizontal. Maka gelombang transversal ini arah getarnya yang ke atas bawah, arah rambatnya horizontal. Sehingga dikatakan bahwa arah getar gelombang transversal itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal contohnya adalah per. Ketika anak-anak punya per yang lentur digetarkan dari ujungnya, maka per tersebut akan ada getaran dari ujung ke ujungnya dan tidak ada gerakan yang ke atas bawahnya. Sehingga dikatakan bahwa arah getar sebuah per yang digetarkan itu sama atau searah dengan arah rambatnya. Itu masuk dalam gelombang longitudinal. Dan kali ini kita hanya belajar tentang gelombang transversal terlebih dahulu. Gelombang transversal yang seperti apa? Kita akan coba. Nah, anak-anak, tadi kita akan mencoba mencontohkan air laut. Ini air laut yang bergetar, membentuk gelombang. Nah, satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Itu adalah satu gelombang. Nah,
Berarti ketika kita menyatakan bahwa satu buka dan satu lembah sebagai satu gelombang, maka lambangnya adalah lambda. Berarti lambda ini adalah satu panjang gelombang. Nah, ketika waktu yang diperlukan oleh sebuah benda dari ujung ke ujung satu bukit satu lembah, maka waktunya disebut dengan periode. Berarti ketika satu panjang gelombang disebut lambda, maka waktunya disebut dengan periode. Seperti di SMP, gelombang adalah masuk dalam gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Sekarang kita coba ganti. S-nya atau panjang gelombangnya adalah lambda. Kita ganti lambda. V-nya tetap. T untuk satu panjang gelombang adalah T besar, yaitu T. Maka lambda sama dengan V kali T-nya kita ganti dengan 1 per F. Tadi kita sudah belajar bahwa T sama dengan 1 per F, sehingga kita ganti T besar dengan 1 per F. Maka lambda sama dengan V dibagi F. Ketika kita ditanya kecepatannya, maka kecepatannya adalah lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari panjang gelombang, rumusnya adalah V per F. Akan tetapi kita juga bisa menggunakan rumus ini, V sama dengan lambda kali F. Nah, inilah rumusnya, V sama dengan lambda kali F. V adalah kecepatan gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensinya. Nah, anak-anak, demikian materi kali ini terkait dengan getaran dan gelombang. Semoga anak-anak mengerti dan bisa memahami. Untuk bisa memahami, maka anak-anak harus mendengarkan berkali-kali dan juga uji coba soalnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.